Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada hari ini kita boleh jumpa semula dalam satu syarahan bersabit subjek sejarah Indonesia masa kemerdekaan, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Jom kita mulakan majelis syarahan dalam talian pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lepas saya dah mendedahkan dalam bahasa Inggris mengenai apa yang berlaku, peristiwa-peristiwa kritikal apa yang berlaku sama ada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, termasuklah menyentuh dan mendedahkan apa yang berlaku pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Pada hari ini saya nak menyentuh dan mengupas semula peristiwa-peristiwa kritikal pada masa demokrasi liberal. Jadi soalan kritikal yang didepani oleh golongan elit Indonesia, ahli-ahli politik Indonesia sebaik saja berjaya memenangi revolusi kemerdekaan Indonesia adalah nak menghala ke mana negara baru Indonesia ini. Memang seperti sedia maklum bahwa pada masa awal revolusi pun elit-elit politik Indonesia dah punya satu jangkaan bahwa memandangkan Perang Dunia Kedua itu dimenangi oleh pihak demokrasi, oleh kekuatan demokrasi, maka revolusi Indonesia pun bila nak diiktiraf oleh masyarakat antar bangsa, oleh negara-negara lain, maka kena menunjukkan satu image, satu impression bahwa negara baru yang merdeka ini adalah negara demokrasi. Oleh itu, pada masa revolusi, kita menukar satu sistem kerajaan dari sistem presidensial pada sistem ministerial, di mana seorang pengetua kerajaan adalah seorang perdana menteri, bukan presiden. Presiden setakat kepala negara saja. Begitupun selepas revolusi ditamatkan pada bulan Desember 1949, kerajaan Belanda mengiktiraf kedaulatan Republik Indonesia. Memang dalam pengiktirafan itu kerajaan Belanda memperakui bahwa negara yang diiktiraf adalah negara Republik Indonesia Serikat, negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Memandangkan Republik Indonesia Serikat adalah satu bentuk negara demokrasi. Itu yang diperakui oleh kerajaan Belanda. Walau bagaimanapun kerajaan Indonesia terima kedaulatan itu dan kita melakukan satu majelis peresmian untuk menurunkan bendera Belanda dan menaikkan sangsaka merah putih sama ada di Jakarta maupun di Den Haag. Apa yang menyeronokkan kita adalah bila di Den Haag majelis serah terima atau pengiktirafan kedaulatan itu diwakili oleh Perdana Menteri Indonesia, yaitu Muhammad Hatta.
yang juga adalah timbalan presiden. Manakala di Jakarta, di ibu kota negara Republik Indonesia yang baru, yang sekarang pindah semula daripada Yogyakarta ke Jakarta, wakil daripada Indonesia yang menerima dalam majelis upacara serah terima kedaulatan itu diwakili oleh seorang raja Jawa. Ini adalah satu political game yang amat menyeronokkan dari kerajaan Indonesia. Jadi bukan Presiden Soekarno atau sesiapa yang menerima kedaulatan Indonesia dari Belanda kepada Republik Indonesia di dulu Istana Gubernur Jenderal, sekarang Istana Merdeka. Tapi adalah seorang raja Jawa yang memang ada jiwa Republikan. Siapa dia? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi wakil Indonesia untuk menerima serah kedaulatan, penyerahan kedaulatan Belanda di atas Republik Indonesia. Ini satu permainan politik simbolik yang menyeronokkan. Mungkin kerajaan Indonesia mahukan menunjukkan bahwa bila dulu Pangeran Jawa pada kurun ke-19, yaitu Pangeran Diponegoro, boleh ditipu dalam satu rundingan di Magelang dan menyerah kalah kepada Belanda pada tahun 1830 kan. Maka satu abad lebih selepas itu, yaitu pada 1949, sekarang seorang raja Jawa, penerus daripada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta yang menerima kedaulatan. Dengan perkataan lain, dalam majelis penyerahan kedaulatan di Jakarta pada 27 Desember 1949 itu, sekarang Belanda yang menyerah kepada Indonesia yang diwakili oleh penerus daripada Pangeran Diponegoro, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu adalah satu permainan politik yang cantik ya. Jadi permainan politik nih, kita setakat di bidang fisikal, di bidang militeri, kita boleh bermain secara simbolik ya. Jadi bila pelajar tunjuk perasaan pun tak payah selalunya tunjuk perasaannya, awak pun boleh menggunakan bantahan mengikut simbolik ya. Jadi apakah simbolik dengan bahasa tubuh ke atau dengan bentuk-bentuk yang lain ya. Oke. Tapi soalan kritikalnya adalah selepas dan sebaik saja kita mendapatkan kedaulatan, apa yang nak dilakukan? Dalam pandangan elit-elit politik Indonesia di Jakarta, ramai yang tak puas hati mengenai bentuk negara yang dipanggil RIS itu, Republik Indonesia Serikat. Sebab gagasan mengenai RIS ini selalu dihubung kaitkan dengan gagasan daripada Gubernur Jenderal Van Moot. Jadi idea utama RIS dalam pandangan pemimpin politik daripada pihak Republik Indonesia adalah untuk dalam bahasa Indonesia mengadu domba. Mengadu domba di antara bangsa Indonesia. Selalunya dalam bahasa Belanda ini satu dasar politik divide et impera. Dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai politik pecah dan perintah. Jadi itu yang tak berpuas hati
dengan serah kedaulatan dan kita mendapatkan satu negara yang berwujud RIS, Republik Indonesia Serikat. Dengan Republik Indonesia Serikat ini, Republik Indonesia setakat bahagian saja daripada negara Indonesia Serikat itu. Dan wujud negara-negara yang lain. Ada negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Kalimantan, negara Jawa Barat, negara Jawa Timur, dan seterusnya. Sehingga dalam pandangan elit-elit politik bahwa dapatan daripada rundingan meja bulat, rundingan meja bundar di Den Haag ini tak berpuas hati. Oleh itu pada Agustus 1950, seorang tokoh daripada Masyumi, yaitu Muhammad Natsir, membuat satu mosi, membuat satu isu di parlemen, apa yang dipanggil dengan mosi integrasi. Apa dia mosi integrasi? Dalam pandangan Muhammad Natsir, bahwa negara Republik Indonesia sebagai pemenang dalam revolusi punya hak untuk mengubah suai negara Republik Indonesia Serikat yang dibagi kedaulatannya oleh pihak Belanda. Dan negara yang sesuai bagi geopolitik Indonesia mengikut Muhammad Natsir adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara Indonesia Serikat seperti yang dijangkakan dan diharapkan oleh kerajaan Belanda. Oleh itu, mosi integrasi daripada Muhammad Natsir ditukar bentuk negara Indonesia dari negara Indonesia Serikat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekarang dipanggil NKRI, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memandangkan peranan Muhammad Natsir dalam mencadang dan mengusulkan mosi integrasi ini, maka Muhammad Natsir nak dipercaya oleh Presiden Soekarno dan timbalan Presiden Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama pada masa demokrasi liberal. Jadi soalan berikutnya adalah mengapa para elit politik Indonesia selepas kita berjaya memperoleh kemerdekaan lebih memilih satu sistem politik demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Ini juga wujud hubung kaitnya dengan latar belakang pendidikan tokoh-tokoh elit berkenaan. Seperti sedia maklum bahwa ramai elit-elit politik Indonesia yang nanti menjadi pemimpin penting Indonesia, amnya adalah berlatar belakang pendidikan Barat. Khasnya Europe atau Eropa. Dan khasnya lagi Belanda. Jadi latar belakang pendidikan Barat dan Belanda, dan tentu masa mereka menuntut sama ada di sekolah menengah maupun di IPT, institusi pengajian tinggi, sama ada di IPT di Indonesia maupun di luar negara, tentu mereka mempelajari mengenai apa dia demokrasi liberal, apa dia demokrasi yang selari dan yang berkembang di negara Europe, di negara Eropa, termasuklah di Belanda. Dan mereka pun mungkin membandingkan macam mana demokrasi liberal, demokrasi parlementer dibandingkan dengan demokrasi rakyat yang diamalkan di negara-negara komunis atau sosialis. Seperti di Soviet Union atau di
negara-negara Europe Timur. Memandangkan sebagian besar daripada elit-elit politik itu adalah graduan daripada IPT Eropa, IPT Belanda, maka tidaklah mengherankan jika pilihan demokrasi liberal, demokrasi konstitusional diamalkan dalam sistem kerajaan di Indonesia dari tahun 1950 sehingga 1959. Dan apa dia sistem demokrasi liberal atau sistem demokrasi parlementer? Adalah satu sistem kerajaan di mana kuasa kerajaan sebenar itu ada pada tangan seorang Perdana Menteri, dan Perdana Menteri kena bertanggung jawab kuasa dia, termasuk corak pengamalan kuasa dia kepada parlemen. Dan parlemen di Indonesia pada masa itu memandangkan belum wujudnya pilihan raya, belum wujudnya pemilihan umum, adalah KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, atau KNIP. Jadi itulah hujah, alasan apa pasal selepas revolusi, bahkan pada masa awal revolusi pun ya, kita lebih memilih satu sistem demokrasi liberal. Sebab elit-elit politik Indonesia amnya, sebahagian besarnya adalah dididik dalam tradisi pendidikan Barat, Eropa ataupun Belanda. Dan kita nak melihat semua Perdana Menteri dari kurun dari masa 1950 sehingga 1959, 1960, semuanya adalah graduate daripada IPT, Institusi Pengajian Tinggi Belanda. Kita mulakan dari Muhammad Nasir yang tadi mengajukan satu mosi integrasi. Muhammad Nasir selepas tamat dari sekolah menengah atas pada zaman Belanda dipanggil HBS, Hoge School, atau AMS, Algemeen Middle School. Muhammad Nasir mengambil jabatan undang-undang. Jabatan undang-undang ini jurusan hukum. Memang Muhammad Nasir tak ambil jabatan undang-undang di Belanda, tapi dia di Fakulti Undang-Undang di Jakarta. Jadi dengan mengambil jabatan undang-undang, maka tentu kita dah boleh membuat satu jangkaan bahwa sebagai sebuah negara bangsa yang baru kena diatur mengikut undang-undang. Walau bagaimanapun kita nak melihat, tadi dah didedahkan seorang Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan, dia kena bertanggung jawab kepada parlemen terus. So tidak bertanggung jawab kepada presiden dan timbalan presiden, sebab presiden dan timbalan presiden adalah kepala negara sahaja yang tanpa kuasa. Manakala parlemen sebelum wujud pilihan raya di Indonesia, seperti juga pada masa revolusi, didominasi oleh 3 kekuatan politik atau ideologi. Yang seperti dah didedahkan, dah dikenal pasti oleh Soekarno Muda pada tahun 1920-an pun, bahawa bila kita nak pahamkan kekuatan-kekuatan politik di Indonesia dari dahulu sehingga sekarang, selalunya wujud 3 kekuatan politik.
Itu golongan nasionalis, golongan agama atau Islam, dan golongan komunis atau sosialis. Golongan nasionalis selalunya diwakili oleh Parti Nasional Indonesia atau PNI, manakala golongan agama pada zaman pergerakan diwakili oleh Syarikat Islam, nanti pada zaman Jepun dan zaman revolusi diwakili oleh Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dan pada tahun 50-an sehingga nanti dalam pilihan raya 1955 diwakili oleh dua kekuatan politik Islam, yaitu Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dan NU, Nahdlatul Ulama, yang memang berpecah daripada Masyumi karena tak puas hati pada tahun 1952. Manakala kekuatan komunis diwakili oleh parti politik yaitu PKI, Parti Komunis Indonesia. Sesungguhnya tak setakat PKI, sebab bila kita tengok parti-parti komunis di Indonesia pun tak setakat PKI, tapi wujud juga kita panggil Parti Murba. Ya. Parti Murba ini adalah pengikut daripada tokoh komunis nasionalis Tan Malaka, dan salah seorang tokoh Parti Murba yang terbilang adalah Adam Malik, Khairul Saleh, Sukarni, dan seterusnya. Tapi secara lebih tegasnya, ideologi komunisme selalunya diwakili oleh PKI, Parti Komunis Indonesia. Sehingga kekuatan-kekuatan parti politik inilah yang menguasai parlemen. Walaupun belum belum diselenggarakan pilihan raya pada tahun 1955. Memandangkan sistem demokrasi liberal, sistem demokrasi parlementer adalah satu amalan baru dalam negara Republik Indonesia, maka kita nak tengok bahawa pengamalannya tidak selicin seperti yang dijangkakan. Jadi selalunya wujud satu kehidupan politik yang kurang sihat. Bila Perdana Menteri contohnya berasal daripada Masyumi seperti Muhammad Nasir, maka dia nak mendapat criticize daripada pihak pembangkang yang wujud di parlemen. Tentu para pembangkangnya adalah dari golongan nasionalis dan golongan komunis. Dan nanti bila pembangkang mengajukan satu mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri, memandangkan Perdana Menteri kena bertanggung jawab kepada parlimen, dan majoriti parlimennya dah tidak percaya, memandangkan mengajukan mosi tidak percaya, maka Perdana Menteri itu menjadi jatuh, menjadi meletak jawatan. Begitu juga bila Perdana Menterinya berasal daripada PNI, Parti Nasional Indonesia. Tentu pihak pembangkang di parlemennya adalah daripada Masyumi, daripada PKI, dan seterusnya. Dan bila nanti parti-parti pembangkang di parlemen membuat lagi satu mosi tidak percaya, maka Perdana Menteri yang daripada PNI ini jatuh. Itulah apa pasal pada zaman demokrasi liberal, zaman demokrasi parlementer di Indonesia dari tahun 1950 sehingga 1959 kerap wujud jatuh bangunnya seorang Prime Minister. Bila kita tengok Perdana Menteri Indonesia dari tahun 50 sampai 59, dia ada kuasa paling lama 2 tahun. Selalunya dalam 1 tahun, 1 tahun setengah dah jatuh, atau 2 tahun. Dengan masa
mentadbir kerajaan 1 tahun, 2 tahun, tentu tak ada kerja yang membanggakan yang boleh dilakukan. Program-program kabinet tentu tak boleh dilaksanakan memandangkan masa mentadbir kerajaan terhad sangat. 1 tahun, 2 tahun. Dan amnya Perdana Menteri jatuh atau meletak jabatan karena memperolehi mosi tidak percaya daripada pihak pembangkang di parlimen. Kita tengok Perdana Menteri Mohamed Nasir yang dah mengajukan mosi integrasi dan dipercayai oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk menjadi Perdana Menteri. Dia nak jatuh ekoran daripada mosi tidak percaya yang dianjur oleh PNI dan parti pembangkang lainnya di dalam parlimen, bahwa kabinet Nasir terlalu Islamic reform oriented, mahukan macam mendirikan negara Islam yang radikal. Walaupun Mohamed Nasir kata, saya bukanlah seorang Muslim yang radikal. Saya lebih memilih, Masyumi lebih memilih nak mewujudkan nilai-nilai Islam melalui jalan demokrasi, melalui parlementer, bukan melalui jalan kekerasan, jalan perang, seperti yang diamalkan oleh DITII, Darul Islam dan Tentera Islam Indonesia. Tapi kecurigaan daripada pihak PNI dan pihak PKI dan pihak-pihak pembangkang lainnya bahwa Perdana Menteri Mohamed Nasir ini terlalu radikal dalam mengamalkan Islam sehingga jatuh. Tapi dalam 1 tahun. Walaupun Mohamed Nasir ada satu program yang terbilang dan cantik, yaitu yang dipanggil dengan program Benteng. Apa dia program Benteng? Satu program ekonomi yang ambisius daripada Perdana Menteri Mohamed Nasir, supaya golongan pribumi, tentu pengusaha-pengusaha daripada Indonesia, kena boleh bersaing dengan golongan Cina dan golongan pengusaha asing lainnya. Jadi cita-cita supaya pengusaha pribumi boleh bersaing dengan golongan asing dan golongan asing itu isunya dah dikemukakan oleh Perdana Menteri Mohamed Nasir masih dia menjadi Perdana Menteri tahun 1950. Sehingga sekarang cita-cita itu masih belum terwujud. Ya. Ekonomi kita masih didominasi, masih dikuasai oleh pengusaha-pengusaha asing dan asing. Pengusaha pribuminya masih belum berjaya. Ya. Tapi cita-cita itu berterusan hidup hingga sekarang. Dan salah seorang menteri yang mengamalkan dasar atau kebijakan program Benteng ini adalah ayahandanya Jenderal Prabowo, ya, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Adalah Menteri Perdagangan, Menteri Ekonomi pada masa kabinet Mohamed Nasir. Mohamed Nasir meletak jabatan, ekoran mendapatkan mosi tidak percaya, dia ditukar oleh Perdana Menteri baru, yaitu Sukiman Wiryo Sanjoyo, kekal dari Masyumi. Ya. Dan Sukiman pun serupa dengan Mohamed Nasir. Nanti dia nak mendapatkan pun mosi tidak percaya daripada PNI, daripada golongan komunis. Khasnya daripada golongan komunis, pasal Sukiman terlampau keras dia punya dasar, punya kebijakan terhadap golongan komunis. Sehingga wujud satu program apa yang dipanggil dengan Rajia Komunis, Rajia Sukiman.
So bila Muhammad Nasir daripada Masyumi ini dituduh radikal dalam Islam, dalam membela Islam, Sukiman dituduh radikal dalam membantras komunis. Dalam pandangan Sukiman, golongan komunis ini sepatutnya tak dibagi tempat dalam alam politik Indonesia, pasal dia dah membuat satu pemberontakan di Madiun 1948. Jadi Sukiman mahukan tokoh-tokoh komunis itu dirazia, ditangkap, dipenjara, dibui. Tapi itu dikritik oleh pihak pembangkang, sama ada daripada PKI khasnya di parlemen, maupun oleh pihak PNI pun, sehingga mosi tidak percaya dari parlemen ini kepada Sukiman menjadikan Perdana Menteri daripada Masyumi ini meletak jawatan. Tentu masa meletak jawatan itu diserah kepada presiden. Nanti presiden dia nak menugaskan kepada seorang formatur kabinet, siapa yang nak boleh membentuk lagi kabinet, tentu bertanggung jawabnya kepada parlemen, bukan kepada presiden. Dan Sukiman pun nampaknya juga jatuh tak setakat dia anti komunis melalui razia Sukiman, tapi dipandang oleh golongan pembangkang, golongan oposisi di parlemen, Sukiman Wirio Sanjoyo terlalu pro Amerika Serikat. Pemandangan pada masa beliau menjadi Perdana Menteri, wujud satu perjanjian dengan Amerika Serikat dalam bidang pertahanan yang dipanggil dengan program MSA, Mutual Security Act. Jadi ini satu undang-undang keamanan bersama antara kerajaan Indonesia dengan kerajaan Amerika Serikat, dan itu dikritisasi oleh pihak pembangkang di parlemen bahwa Perdana Menteri ini terlalu pro Amerika dan terlalu anti komunis, sehingga dia jatuh mendapatkan mosi tidak percaya. Sukiman selepas meletak jabatan, dia ditukar oleh Perdana Menteri baru. Sekarang dari PNI. Namanya Wilopo. Ya. Wilopo. Wilopo pun seorang Perdana Menteri daripada PNI. Tentu dia nak mendapatkan kritisasi dari pihak pembangkang di parlemen. Tentu sekarang pihak pembangkangnya daripada Masyumi, daripada PKI, daripada parti-parti politik pembangkang lain di parlemen. Ya. Dan salah satu faktor yang menyebabkan Perdana Menteri Wilopo ini meletak jawatan ialah karena wujud satu perbalahan internal, satu internal konflik, internal dynamic dalam tubuh tentera Indonesia. Sehingga politisi sipil di parlemen menghantam tentera, mengkritik tentera. Nah, ini serupa peristiwa ini dengan yang sekarang tengah berlaku, di mana salah seorang ahli dari parti politik PDI Perjuangan, Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan, Simbolon, mengkritisasi Kepala Staf Angkatan Darat sekarang, ya. Menyatakan tentera ini macam gerombolan, macam ormas, dikritik, sehingga menjadikan tentera marah. Ya. Tentera Indonesia marah bahwa golongan sipil ini nak campur tangan dengan urusan tentera, menghina tentera, sebab dalam pandangan tentera Indonesia, khasnya TNI AD, Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat, golongan sipil ini pada masa revolusi dia orang tak tahan berjuang. Ya. Pada 19 Desember 1948, ketika ibu kota Republik Indonesia diceroboh oleh tentera Belanda, golongan sipil ini menyerah. Lebih memilih menyerah daripada
berjuang bergerilya macam tentera. Karena itu sejak masa revolusi sehingga sekarang, golongan tentera tidak percaya kepada semangat juang golongan sipil. Golongan sipil ini selalu menyerah bila ditekan oleh musuh. Ya. Dan selepas itu dia seolah-olah hebat nak berkuasa. Itu yang menjadikan tentera marah sehingga wujudlah satu peristiwa pada masa Perdana Menteri Wilopo ini yang dipanggil dengan peristiwa 17 Oktober 1952, di mana tentera melakukan tunjuk perasaan dan meminta kepada Presiden Soekarno supaya parlemen dimansuhkan, parlemen dibubarkan, parlemen digantung, ekoran ahli-ahli politiknya mencampuri urusan tentera, menghina tentera. Bertuah ya, sekarang anak buahnya Jenderal Dudung belum tunjuk perasaan kepada parlemen ya. Belum mengobrak-abrik parlemen karena simbolonya dah minta maaf sekarang kan. Mungkin kalau simbolon dari PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini tak minta maaf, mungkin MPR, DPR kita dibedil oleh tentera ya. Seperti dalam 17 Oktober 1952. Ekoran dari peristiwa tunjuk perasaan tentera 17 Oktober 1952 ini menjadikan Perdana Menteri Wilopo meletak jawatan, berundur pula dari jabatannya selaku Perdana Menteri. Walaupun tuntutan tentera supaya parlemen digantung, parlemen dibubarkan tak dipersetujui oleh Presiden Soekarno. Elok juga bila ada yang mengkaji, membahas peristiwa 17 Oktober 1952 ini ya, macam mana tentera melakukan tunjuk perasaan. Selalunya yang tunjuk perasaan pelajar kan. Mahasiswa yang demo ini pada tahun 52 tentera demo. Mengepung parlemen ya, meminta Soekarno supaya parlemen dibubarkan. Bila kita baca biografinya Nasution dan biografinya Soekarno menarik juga ya. Jadi kata Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution, Bapak Presiden, Bapak bubarkan parlemen. Tak apa, Bapak jadi diktator sekarang juga sebab parlemen telah menghina tentera. Soekarno bilang, apakah Anda mau saya benar menjadi diktator? Mau, kata Nasution. Oke, kalau Anda mau saya menjadi diktator, maka keputusan pertama saya adalah memecat Anda sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Itulah keputusan seorang diktator. Oh jangan. Jadi kalau bagaimanapun nanti kita akan melihat memang ekoran dari peristiwa 17 Oktober 1952 ini, Jenderal Abdul Haris Nasution dipecat, ya digantung, dilucut jabatannya oleh Presiden Soekarno karena dianggap tentera tunjuk perasaan, tentera demo. Bahkan seorang tentera yang masih mudanya, mayor ke kolonel, Kemal Idris, ya, dia membawa meriam, membawa tank. Nah, mengancam Soekarno bila tak nak membubarkan parlemen, dia nak ditembak dengan meriam, ya, dengan kereta kebal, dengan tank baja. Ya. Oke, itulah peristiwa 17 Oktober yang berlaku pada masa Perdana Menteri Wilopo. Ya. Wilopo meletak jabatan karena wujud satu krisis dalaman dalam tubuh TNI AD, Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dan lepas itu Wilopo ditukar oleh Perdana Menteri baru juga daripada PNI, yaitu Ali Sastro Amijoyo. Ali Sastro Amijoyo seorang Perdana Menteri daripada PNI, wujud satu program, mungkin ini program macam mana supaya masalah-masalah dalaman, ya, konflik internal itu tak terus menerus
dipersengketakan oleh ahli-ahli politik di parlemen. Karena itu dia membuat satu program, satu agenda yang bertaraf antar bangsa, yang bertaraf internasional. Yaitu dia menyelenggarakan satu konferensi Asia Afrika. Siasat politik macam itu kan, supaya kita tak berbalah secara internal, para siawai pacogregan di dalam, kurang nyiptakan hiji kegiatan anu sifatnya internasional. Jadi saya pikir satu politik juga ya. Macam mana supaya kita lupa dengan perbalahan internal ya. Pentinglah bertengkar ya. Sekali-sekala kita boleh menganjur satu majelis antar bangsa. Maka dianjurlah konferensi Asia Afrika ya di Bandung. Saya pikir salah satu halat tujunya, matlamat objektifnya supaya parti-parti politik ini tak berbalah ya. Dan berjaya menganjur konferensi Asia Afrika di Bandung, menjemput 29 negara ya, yang sama ada mahu merdeka ataupun dah merdeka di Asia, Afrika, dan Latin Amerika. Dan persidangan antarabangsa atau konferensi Asia Afrika di Bandung pada April 1955 ini juga merupakan satu cikal bakal, satu ide, satu gagasan untuk wujudnya nanti satu gerakan yang dipanggil gerakan berkecuali atau gerakan non-blok ya. Yaitu bahwa negara-negara yang baru merdeka ini berasaskan keazaman daripada konferensi Asia Afrika di Bandung yang dipanggil Dasar Sila Bandung, 10 rukun, 10 prinsip di dalam konferensi Asia Afrika di Bandung itu, bahwa negara-negara yang baru merdeka kena menentukan halat tuju kemerdekaannya sendiri. Tak boleh dia menjadi alat daripada kuasa-kuasa besar di dunia. Itu yang dalam pandangan politik luar negeri Indonesia dipanggil politik bebas dan aktif. Jadi tak boleh negara yang baru merdeka itu setakat menjadi kuda tunggangan negara-negara besar. Membodek saja, mengikut saja kepada kemahuan negara-negara besar. Tapi kena mandiri. Dalam bahasanya Presiden Soekarno, kena berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Tidak boleh terus-menerus dituntun oleh orang lain. Ya. Macam pelajar, macam mahasiswa, kena dah berdikari kan. Tak boleh terus-menerus mengikut arahan pensarah, arahan dosen. Sebab awak dah berdikari, dah dewasa, dah punya satu pendirian. Itulah kejayaan atau program yang cantik daripada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo daripada PNI, karena berjaya menganjur konferensi Asia Afrika di Bandung. Satu nota campur pada masa Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pengajarannya Mr. Mohamed Yamin, yang juga menjadi pengetua Jabatan Sejarah UPI pertama. UPI ditubuhkan pada masa Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo ini, 1954 ya. Dulu namanya bukan UPI, dulu namanya PTPG ya. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. Dan dalam PTPG yang ditubuhkan pada bulan Oktober 1954 itu, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan adalah Profesor Mr. Mohamed Yamin, pun dia adalah pengetua Jabatan Pendidikan Sejarah di PTPG yang sekarang menjadi UPI. Jadi awak sebagai pelajar sejarah kena bangga. Pengetua jabatan kita
ketua program studi kita adalah orang besar, menteri, ya, yaitu Mr. Muhammad Yamin. Ya. Masa saya jadi ketua jabatan 2001, 2007, saya membuat buku 50 tahun jurusan pendidikan sejarah FPS UPI dari Muhammad Yamin sehingga Andi Suwirta. Oh. Bangga lah ya. Jadi saya publish artikel-artikel daripada pengetua jabatan dari Muhammad Yamin sehingga saya. Jadi cantik lah orang sejarah mesti macam itu ya, mesti apa legacy yang boleh ditinggalkan oleh seorang tokoh. Jadi saya buat sepatutnya pengetua jabatan ini ada ide, ada pikiran, ada tulisan, kena dikumpulkan, kena dibaca. Coba awak sebagai siapa ketua Himas sekarang ya, ada ide tak macam-macam saya dulu ya. Jadi kumpulkan pikiran-pikiran, tulisan-tulisan ketua Hima yang pertama sampai sekarang, jadikan buku. Bila awak berjaya hebat tuh ya. Tapi selalunya jarang orang yang ada ide macam itu ya. Selalu itu pekerjaan yang sukar. Ya. Tapi saya boleh melakukannya. Oke, itu satu nota campur daripada dasar atau kebijakan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo karena berjaya mendirikan 4 PTPG di Indonesia. Salah satunya di Bandung. Ya. Bila awak tengok di depan gedung parter tuh ada prasasti ya di bawah pokok beringin tuh itu prasasti daripada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menubuhkan PTPG di Bandung, PTPG di Malang, Jawa Timur, PTPG di Batu Sangkar, di kampung halamannya Muhammad Yamin, di Sumatera Barat, dan satu lagi PTPG di Tondano, di Sulawesi Utara. Itulah PTPG Cikal Bakal IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan nanti pada tahun 2000 masing-masing menjadi university, ya, mengikut nama bandar. Tapi bila di Bandung tak mengikut nama bandar, tak mengikut nama kota, ya. Jadi apa pasal IKIP Bandung tidak bertukar menjadi UNB, University Negeri Bandung, tak. Macam Jakarta, dari IKIP Jakarta menjadi UNJ, IKIP Semarang menjadi UNES, IKIP Surabaya jadi UNESA, IKIP Medan jadi Unimed, IKIP Padang jadi UNP, IKIP Bandung menjadi UPI. Ya. UPI kita pilih University Pendidikan Indonesia, memandangkan pendiri, pemimpin, penggagas, tokoh-tokoh IKIP Bandung adalah bertaraf nasional, bertaraf kebangsaan. Yaitu kita mahukan University Pendidikan Indonesia. Dulu pencara jabatan sejarah macam miniatur Indonesia. Jadi pencara jabatan sejarah dulu masa saya pelajar itu ada dari Aceh, ada dari Minang, dari Batak, dari Bali, dari Jawa, dari Sunda, dari Bugis. Sekarang saja jabatan sejarah kita ini udah Sunda sentrik ya. Ramai orang Sunda. Dulu ada dari Bali, Panyoman, ada dari Batak, Pasiboro, ada dari Aceh, Pak Muhammadi, ada dari Minang, Pali Emran. Wih, dulu jabatan sejarah Indonesia, jabatan sejarah UPI itu miniatur daripada Indonesia. Semua etnik wujud. Ya. Sekarang pun pelajarnya ada majority orang Sunda ya. Dan pelajar jabatan sejarah UPI. Ya. Oke, balik semula kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo pun mendapati mosi tidak percaya daripada parlemen, khasnya daripada Masyumi. Ya. Saya tak pasti apa dia mosi tidak percaya kepada Ali Sastroamidjojo ini. Ya. Tapi bila tak silap saya ini hubung kaitnya dengan dasar birokrasi. Jadi pada masa
Alisastro Amijoyo ini wujud satu dasar, satu kebijakan di mana birokrasi di peringkat daerah sama ada provinsi kabupaten itu rame yang dihantar adalah kader-kader daripada PNI, kader-kader daripada Parti Nasional Indonesia, sehingga orang kata ini terjadi satu nasionalisasi birokrasi. Jadi birokrasinya banyak didominasi oleh orang-orang PNI, sehingga ini menjadi satu kritik dari parti-parti pembangkang, tentu Masyumi dan PKI dan seterusnya, sehingga Perdana Menteri Alisastro Amijoyo meletak jawatan. Dan kemudian ditukar oleh seorang Perdana Menteri baru, yaitu daripada Masyumi, Burhanuddin Harahap. Ya. Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri pada Masyumi. Apa yang berjaya pada masa Burhanuddin Harahap, walaupun serupa dengan Perdana Menteri yang lain, dia ada kuasa dalam 1-2 tahun sahaja, adalah menganjur pilihan raya kali pertama dalam sejarah moden Indonesia. Pilihan raya 1955. Pemilihan umum 1955. Dan ramai yang menilai inilah pilihan raya pertama yang bersih, yang jujur, adil, yang luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi Indonesia baru menganjur pilihan raya 10 tahun selepas merdeka. Jadi ini uniqueness ya. Selalunya negara-negara lain, bahkan macam Malaysia dia menganjur pilihan raya sebelum merdeka. Malaysia merdeka 1957, 1955 menganjur pilihan raya. Jadi 2 tahun sebelum merdeka dia ada wakil-wakil rakyatnya di parlemen, ada Perdana Menterinya. Kita memandangkan memilih jalan revolusi, maka tak sempat untuk menganjur pilihan raya. Ya. Pilihan rayanya baru baru dilaksanakan 10 tahun selepas merdeka, yaitu 1955. Dan itulah program yang cantik daripada Perdana Menteri Burhanuddin Harahap daripada Masyumi. Ya. Dan dalam pilihan raya ini ternyata seperti yang dijangkakan. Ya. Kemenangan politik berada pada 3 kekuatan politik utama. Ada pada golongan nasionalis, ada pada golongan Islam, dan ada pada golongan komunis. Memandangkan golongan Islam berpecah kepada 2 parti politik besar, yaitu Masyumi dan NU, maka kita mendapati pilihan raya 1955 dimenangi oleh 4 parti politik besar. Dan tidak ada majority. Jadi memandangkan tidak ada majority, maka tak ada satu kerajaan yang kukuh selepas pilihan raya 1955 pun. Jadi bila 100% dibagi 4, 25% sahaja parti-parti politik yang memenangi pilihan raya 1955 itu. Memang yang berjaya pertama adalah PNI, Parti Nasional Indonesia, kurang daripada 30%, saya pikir. Lepas itu Masyumi, mungkin 25%, NU 19 atau 20%, dan PKI 19%. Jadi 4 besar parti politik yang berjaya dalam pilihan raya 1955 ini tak ada yang majority. Bila parti-parti politik tak ada yang dominan, tak ada yang majority, maka selalunya mesti ada perikatan, mesti ada koalisi. Dan dalam sistem koalisi selepas pemilu juga tak berlaku, tak terjadi. Ekoran tadi, tradisi politik kita sejak tahun 1950 sehingga 1959
adalah tradisi yang selalunya Perdana Menteri itu dikritisais guna mosi tidak percaya di parlemen. Jadi di antara 4 besar partai-partai politik ini tak nak berkoalisi. Masing-masing punya ego dengan partai politiknya masing-masing. Jadi PNI tak nak berkoalisi dengan Masyumi, tak nak berkoalisi pun dengan NU, apatah lagi dengan PKI. Itu yang menjadikan selepas pemilu kekal tak ada stability politik di Indonesia. Sebab tak ada partai politik dominan, tak ada partai politik yang majority, yang lebih daripada 50% kemenangan undinya. Nah, ini satu pelajaran penting bagi Kerajaan Orde Baru nanti. Kerajaan Orde Baru dalam pilihan raya 1971, 1977, 1982 dan seterusnya, macam mana supaya wujud satu partai politik yang majority kemenangannya lebih daripada 50%. Itulah yang dimenangi oleh Golkar, golongan karya pada masa Orde Baru. Supaya stabil, kerajaan ini stabil, tak macam pada zaman kerajaan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Tidak adanya partai politik yang majority, yang dominan, kerajaan tak stabil. Jadi kerajaan Orde Baru, Golkar selalu memenangi pilihan raya selama masa Orde Baru, belajar dari pengalaman pilihan raya pertama. Jadi saya pikir sekarang pun serupa apa pasal pemilihan presiden kena berkoalisi. Cuma partai-partai politiknya tak ada yang dominan. Ya, selalunya 25%, 30% pun dan dah hebat lah ya. Itulah kepentingan berkoalisi atau berperikatan dalam bahasa Melayu ya, antara satu partai politik dengan partai politik yang lainnya. Oke, itulah apa nih satu prestasi ya, satu kerja daripada Perdana Menteri Burhanuddin Harahap daripada Masyumi yang berjaya menganjur pilihan raya 1955. Walau bagaimanapun, Burhanuddin Harahap serupa dia mendapatkan saya di parlemen, karena itu dia meletak jabatan dan sekarang ditukar kepada Perdana Menteri baru daripada PNI, yaitu Perdana Menteri yang dah pernah menjadi Perdana Menteri sebelumnya, yaitu Ali Sastro Amijoyo. Ya. So Ali Sastro Amijoyo macam Muhammad Yusuf Kala, ya. Jadi timbalan presiden 2 kali kan, zaman SBY, Susilo Bambang Yudhoyono dan zaman Jokowi kan. Jadi Ali Sastro Amijoyo pun serupa, dia jadi Perdana Menteri 2 kali, 1954-55 dan selepas Burhanuddin Harahap 1955 hingga 57, saya pikir ya, 2 tahun. Pada masa Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo kedua, ini wujud satu krisis politik yang kritikal, ya. Memandangkan semua orang berharap supaya selepas pilihan raya 1955 ini situasi politik Indonesia nak stabil, pembangunan ekonomi nak digalakkan dan seterusnya. Tapi nampaknya banyak yang tak berpuas hati dengan dapatan selepas pilihan raya. Politik kekal tidak stabil, ekonomi pun mengalami krisis. Bahkan ekoran daripada krisis politik ini sekarang wujud satu fenomena disintegrasi nasional, di mana tokoh-tokoh tentera di daerah yang tak berpuas hati kepada kerajaan pusat melakukan satu bantahan, bahkan melakukan satu pemberontakan.
karena tak puas hati dengan kerajaan pusat. Kerajaan-kerajaan di daerah merasa dianaktirikan, merasa tak ada pembangunan. Kekayaan-kekayaan dari daerah merasa diambil oleh kerajaan pusat. Karena itu pada tahun 57, 58 wujud satu peristiwa di Sumatera, di Sulawesi yang dipanggil dengan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI di Sumatera, dan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta di Sulawesi. Sebagai satu bantahan, satu pembangkangan kepada kerajaan pusat bahwa daerah dianaktirikan, daerah dipinggirkan. Dan juga punca daripada peristiwa PRRI dan Permesta ini juga tidak boleh dilepaskan dari wujudnya satu hubungan yang mula tidak harmonis sekarang, yaitu antara presiden dengan timbalan presiden. Seperti mana kita maklum bahwa antara Presiden Soekarno dengan timbalan Presiden Muhammad Hatta sering digambarkan dalam bahasa Sanskrit, dalam bahasa Jawa adalah sosok Dwi Tunggal. Dua tokoh terbilang di Indonesia yang boleh menyatukan Indonesia, sebab yang satu daripada Jawa, yang satu daripada Sumatera. Jawa Soekarno, Sumatera Hatta. Karena itu konsep Dwi Tunggal mulakan revolusi 1945 berakhir pada tahun 1956. Ekoran timbalan Presiden Muhammad Hatta berundur dari jabatannya selaku timbalan presiden. Sehingga orang kata Dwi Tunggal sekarang tengah mengalami Dwi Tanggal karena timbalan presiden berundur. Dan dengan berundurnya timbalan Presiden Muhammad Hatta, orang-orang di Sumatera, orang-orang di luar Jawa merasa tak ada wakil, merasa tak ada punya tokoh representasi daripada mereka. Sehingga wujudlah satu bantahan, satu peristiwa pembangkangan daripada Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, di Sumatera dan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta di Sulawesi. Ini satu pelajaran pahit ya, bahwa daerah-daerah yang tak puas hati dan melakukan pembangkangan itu bukan setakat fenomena Aceh pada masa Orde Baru ataupun Papua sekarang ya. Jadi dulu pun tahun 50-an kita mengalami satu proses disintegrasi di mana orang-orang Sumatera merasa tak berpuas hati, orang Sulawesi merasa tak berpuas hati. Republik Indonesia ini sepatutnya rumah kita bersama. Bila kerajaan pusat tak adil, orang daerah kata untuk apa berada dalam rumah Republik Indonesia? Lebih baik mendirikan rumah baru. Macam itulah kira-kira hujahnya ya. Tapi walau bagaimanapun nanti kita nak tengok PRRI termasuk Permesta nanti akan boleh diatasi oleh kerajaan Indonesia, terutama oleh tentera nasional Indonesia. Yaitu ini satu politik pun ya daripada Presiden Soekarno. Bila ekoran dari peristiwa 17 Oktober 1952, Presiden Soekarno memecat, ya, menggantung Jenderal Abdul Haris Nasution yang orang Batak Muslim itu, ya. Nah, sekarang ekoran wujud satu PRRI Permesta, pembangkangan di Sumatera dan di Jawa, maka Kepala Staf Angkatan Darat sekarang diberikan semula kepada Jenderal Abdul Haris Nasution supaya mengatasi pemberontakan orang-orang Sumatera dan orang-orang Sulawesi. Ini satu politik ya. Jadi bila Kepala Staf Angkatan Daratnya orang Jawa, nanti orang kata, oh ini orang Jawa nih menindas orang Sumatera. Sekarang diangkatlah
kepala staf angkatan daratnya orang Sumatera supaya tak ada kesan PRRI Permesta ditumpas oleh orang Jawa, ya, tetapi ditumpas oleh orang Sumatera sendiri. Politik kena macam tuh lah, kena cantik ya. Jadi tak tak boleh kita tak pandai bermain politik. Oke, itu yang berlaku pada masa Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo yang kedua, dan ekoran dari peristiwa PRRI dan Permesta ini pun Ali Sastroamidjojo nanti meletak jawatan, dan kita nak wujud seorang Perdana Menteri hujung ya pada zaman demokrasi liberal, yaitu seorang tokoh Sunda, tokoh pertubuhan paguyuban Pasundan ya, yaitu Insinyur Engineer Haji Juanda Kartawijaya. Jadi Juanda, Perdana Menteri Juanda adalah seorang Perdana Menteri hujung dari zaman demokrasi liberal. Memang Juanda bukan dari parti politik terbilang, dia dari parti politik berbasis ke daerahan atau berbasis budaya, yaitu paguyuban Pasundan. Menjadi Perdana Menteri sehingga 1960-an saya pikir ya. Dan apa juga yang terbilang daripada dasar program politiknya Perdana Menteri Juanda adalah dia mewujudkan satu idea, satu gagasan yang dipanggil dengan Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Apa dia Deklarasi Juanda? Adalah satu cara pandang, satu wawasan bahwa negara Indonesia ini adalah satu national archipelagic atau satu archipelagic state, satu state archipelagic, satu negara kepulauan. Dan antara satu pulau dengan pulau lain itu merupakan satu kesatuan yang bersepadu. Bukan lagi dipisah-pisahkan oleh laut secara berasingan, tapi kena dipersepadukan, kena disatukan. Dan sempadan-sempadan terluar dari pulau-pulau itulah yang membedakan antara kawasan teritori Indonesia dengan negara-negara jiran. Jadi Laut Jawa, Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Lombok itu bukanlah laut bebas, tapi itu masuk dalam teritori wilayah Indonesia. Sempadan-sempadan Indonesia kenalah dimulai dari titik-titik terluar pulau-pulau Indonesia. Jadi dengan konsep Deklarasi Juanda yang nanti pada masa Kerajaan Orde Baru dikenali sebagai wawasan Nusantara, menjadikan wilayah Indonesia yang tadinya setakat terdiri daripada pulau-pulau sahaja, Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan antara satu pulau dengan pulau lain diasingkan oleh laut. Sekarang pulau-pulau itu disatukan oleh laut, dan sempadan-sempadan terluar, perbatasan-perbatasan terluar Indonesia kenalah dimulakan dari titik-titik pulau terluar Indonesia itu sendiri, sehingga Indonesia telah bertukar daripada negara daratan kepada negara kepulauan yang terintegrasi. Saya pikir itu sumbangan daripada Perdana Menteri Juanda, ya. Walaupun nanti beliau pun bukan meletak jawatan, tapi menjadi akhir daripada zaman demokrasi liberal. Ekoran Perdana Menteri Juanda meninggal dunia pada tahun 1963, saya pikir ya. Dan berakhirlah zaman demokrasi liberal dengan sistem Perdana Menteri, sebab pada bulan Julai 1959 Presiden Soekarno sendiri sudah mendeklar satu dekret presiden
bahwa negara Indonesia kena balik semula menggunakan perlembagaan, menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Saya pikir kita nak mulakan nanti memasuki zaman demokrasi terpimpin, dan ini sebenarnya menjadi punca apa pasal Timbalan Presiden Muhammad Hatta tidak bersetuju dengan idea, dengan gagasan demokrasi terpimpinnya Soekarno yang mula dicanangkan sejak 1957 sehingga sejak 1956, 1 tahun sebelumnya pun Muhammad Hatta dah menyatakan berundur dari jawatan selaku Timbalan Presiden. Saya pikir itu saya sudah 1 jam lebih ya memberi sarahan mengenai zaman demokrasi liberal. Sebelum nanti pada pekan hadapan saya nak memberi sarahan hujung, yaitu masuk pada zaman demokrasi terpimpin. Dan saya pikir itu yang boleh saya sentuh, saya kupas, saya dedahkan pada hari ini. Kita nak bertukar majelis sarahan kita dari talian Zoom meeting kepada WhatsApp group untuk tengok komen-komen ringkas daripada pelajar bersabit dengan apa-apa yang saya syarahkan pada hari ini. Dan seperti saya maklumkan juga, jangan lupa pada hari ini penanggung jawab kelas kena menghantar tajuk-tajuk untuk kertas kerja melalui file MS Word ya, supaya lebih senang saya copy. Itu saja, dan jom mari kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semula pekan hadapan dalam sarahan hujung. Saya nak guna bahasa bonda saya ya, bahasa Sunda insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebentar. Waalaikumsalam. Bapak. Ya, siapa? Ini Pak Kolbi. Jadi gini Pak, mau izin konfirmasi dulu sebentar Pak. Ini tuh Zoom SIM KDT itu ternyata ada yang bentrok lagi Pak dari 2019. Kalau kira-kira waktunya nanti diganti lagi, boleh nggak ya Pak? Ya, sila maklumkan melalui WhatsApp group ya. Oh iya Bapak, nanti diinfokan kembali ya Pak. Bincang dengan rekan-rekan Anda, harap-harap saya maksudnya boleh sesuai juga. Tapi nanti sama ada sesuai atau belum sesuai, boleh kita bincang dalam WhatsApp group ya. Oh iya, baik Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.